dikenal dengan nama tetek. Tetek itu apa? Bekas saluran air. Oh, Di bendungan Baki di bawah jembatan Baki. Jadi kalau kita dari Klaten atau kemudian ke arah Solo Barat itu nggak boleh Pak, ditanami nila, tebu atau tembakau itu nggak boleh. Sahabat-sahabat masyarakat Surakarta, masyarakat Indonesia yang saya kasihi, ketemu kembali dengan saya Esti Wiono dalam acara obrolan wedangan. Kali ini saya mendapat tamu yang luar biasa. Beliau adalah Mas Surya, pemerhati sejarah khususnya Baki, tapi sebetulnya beliau banyak meneliti sejarah-sejarah di sekitar Kartosuro, Mbawok, Baki dan lain sebagainya. Selamat sore Mas Surya. Sore Pak. Gini, pertanyaan saya pertama gitu, jadi supaya kita ngobrolnya enak-enak saja. Panjenengan itu sebagai pemerhati itu mengapa benar tertarik untuk menjadi pemerhati sejarah dan itu di Baki? Mengapa? Ya. Pertama, karena saya kelahiran Baki Pak. Ya. Saya kelahiran Baki. Terus dan ada banyak orang yang mengatakan bahwa Baki ini enek opo nih. Jadi kayak tidak ada apa-apanya. Jadi terlihat tidak ada apa-apanya. Tetapi setelah 2016 itu kan sebenarnya saya pertamanya lebih banyak di Solonya, tentang keraton, tentang Belanda di Solo dan sebagainya. Terus akhirnya, saya lahir di Baki, kenapa saya nggak mencoba mengulik tentang Baki? Lah awalnya itu ada namanya Pak Agus Sanyo, itu tetangga saya, Pak RW saya, itu membersihkan kalau di tempat saya dikenal dengan nama tetek. Tetek itu apa? Bekas saluran air. Oh Jadi gitu. Di utaranya di saya itu pinggir kali Baki itu ada bekas saluran air, itu dibersihkan. Ya. Jadi dulu cuman untuk buang sampah aja. Ya. Jadi sampahnya tumbuh terus dibersihkan. Ya. Jadi tujuannya Pak Agus itu kepengen menjadikan itu destinasi wisata lokal sekaligus edukasi sejarah. Akhirnya karena Pak Agus itu tahu saya senang sejarah, saya dipasrai Mas iki golek ono iki sejarah itu. Saya tuh neng Baki kayak datanya pikir saya kan gitu, maksudnya kan kalau Solo mudah ya, jadi menemukan data tentang Solo itu sebenarnya relatif lebih mudah. Apalagi di masa-masa kolonial itu kan catatannya banyak, yang online dan offline itu banyak. Nah akhirnya tuh saya kemudian kayak merasa tertantang lah mengulik tentang sejarahnya tetek itu dulu. Akhirnya terus meremen kemana-mana, jadi tahu kalau Kali Baki itu ternyata kanal, jadi dia bukan kali alami. Dulu memang ada kalinya bergelok-gelok, terus diluruskan sama Belanda untuk kepentingan irigasi. Ya. So akhirnya terus menemu banyak hal, ada pabrik dan sebagainya. Itulah awalnya sebenarnya. Jadi ini panjenengan itu disiplin ilmunya apa? Teknik mesin Pak. Saya teknik mesin lah ya. Teknik mesin. Saya teknik mesin di 3 Pratama Mulya. Politeknik Pratama Mulya itu ke Pasar Kembang. Jadi tapi tertarik pada sejarah ya. Karena hobi, itu hobi sebenarnya. Tapi disiplin ilmunya teknik mesin. Gini, pemerhati sejarah itu merupakan hobi, profesi atau apa? Sebenarnya saya hobi Pak. Karena ya? Kalau profesi itu kan lebih kayak mencari uang dari situ ya. Iya betul. Kebanyakan kalau teman-teman itu dan saya sendiri sebenarnya tidak untuk mencari uang. Walaupun mungkin ya kadang-kadang terus akhir-akhir ini misalnya seminar terus ya ada amplopnya sedikit itu ya. Itu kan karena bukan tujuannya untuk itu sebenarnya. Jadi ya cuma untuk menguri-uri aja. Karena saya pikir gini Pak, kalau itu tidak dicatat, kalau itu tidak saya uri-uri itu nanti hilang Pak, ceritanya hilang. Karena setelah
saya temu ada data tentang kanal Mbaki terus muncul. Akhirnya banyak muncul. Tidak hanya dari data tertulis dan sebagainya, tetapi saya juga terus akhirnya hubung. Jadi ada beberapa tetangga itu yang sepuh saya tanyai. Itu kan justru sumber primer. Mereka itu mengalami tentang masa kemerdekaan, apalagi tentang masa kemerdekaan ya. Jadi ada zaman Belanda. Kalau di kampung saya itu ada dulu memang kalau kampung saya itu Bentaan Mbaki itu dulu memang pernah jadi markas Belanda. Nah itu kan ada banyak cerita sesepuh desa sama data yang saya temukan itu sinkron. Jadi ada banyak yang kesamaan. Nah itu kan terus jadi menarik. Itu baru perang kemerdekaan, belum banyak lagi yang lain. Ini salah satu yang sudah panjenengan temukan dan menurut panjenengan itu bisa mengangkat Mbaki sebagai satu wilayah yang apakah kisahnya dulu istimewa itu tempat yang subur sesuatu yang membuat Mbaki menjadi cukup istimewa. Itu apa yang dari penemuan apa? Sebelumnya mungkin saya tidak lebih ke bukan penelitian ya. Mungkin itu juga termasuk yang disebut penelitian, tetapi kan saya tidak pernah belajar tentang ilmu sejarah. Jadi saya tidak pernah belajar diajari itu cara meneliti yang mungkin benar versinya. Itu ada metodenya. Tapi saya pokoknya tapi mungkin itu juga menjadi mungkin juga salah satu bagian dari penelitian juga ya. Mungkin benar ya, tapi saya kan nggak tahu. Mbaki itu subur. Itu intinya Mbaki itu subur dari dulu. Jadi yang pertama tanah subur. Mbaki itu pertamanya saya pikir ada setelah Kartosuro Pak, tapi ternyata enggak. Jadi saya nemu data terakhir itu catatan itu tentang sebuah cerita di masa PB7. Jadi di masa PB7 itu ada banyak cerita tentang bahwa Mbaki itu adalah sebuah wilayah yang subur. Itu sebelum masa Kartosuro. Sebelum masa Kartosuro. Jadi dan sebelum masa Kartosuro pun Mbaki sudah disebut sebuah kampung yang subur, terus gemah ripah, terus masyarakatnya itu rame. Jadi sudah digambarkan itu sebelum Kartosuro. Jadi sebuah desa yang sudah cukup banyak penduduknya, rame, dan subur. Dan kata subur itu sampai sekarang dan ceritanya runut. Misalnya tadi katakanlah dari sebelum Kartosuro. Terus kemudian di masa Pakubuwono itu ternyata memang Mbaki itu menjadi lumbung padinya keraton yang langsung dikelola oleh keraton. Jadi Mbaki itu lumbung, salah satu lumbungnya keraton ya? Iya. Gitu. Makanya mbah saya itu cerita jadi saya itu punya cerita keluarga yang turun temurun bahwa Dek Ki, almarhum bapak saya itu selalu bercerita. Dek Ki ngomong keraton ini sering numpak kereta neng Mbaki, ngecek tari, jadi sering jadi neng Mbaki. Akhirnya saya pun juga sering menemukan data bahwa Pakubuwono 10 itu sering juga berkunjung ke Mbaki. Pakubuwono 9 juga sering ke Mbaki. Jadi ada Babat Nangenarjo itu menceritakan bahwa pada satu siang Pakubuwono 9 itu melakukan perjalanan dari Nangenarjo menuju ke Mbaki. Jadi meninjau pembangunan bendungan Baturan. Bendungan Baturan. Nah, bendungan Baturan itulah yang sekarang menjadi bendungan Mbaki di bawah jembatan Mbaki. Jadi kalau kita dari Klaten atau mau ke Klaten lewat Mbaki itu pasti lewat jembatan Mbaki yang munggah. Saya tahu. Itu bawahnya itu ada bendungannya Pak. Lah di sisi baratnya itu namanya Baturan. Ya, saya yakin ya 99% lah itu Pakubuwono 9 yang ditulis di Babat Nangenarjo itu ninjau pembangunan bendungan yang sekarang menjadi bendungan Mbaki. Karena Baturan itu cuma kampung di sisi baratnya. Jembatan Mbaki. Ya. Terus kemudian ada pernah satu catatan juga
tentang nama Kejawen. Jadi daerah Kejawen itu adalah daerah yang tidak boleh ditanami apapun selain padi. Jadi tembakau nggak boleh, nila yang nggak boleh, tebu yang nggak boleh, karena komoditasnya baki itu dulu di zaman perkebunan Belanda itu nila untuk pewarna pakaian warna biru, tom atau nila atau indigo, terus tembakau sama tebu. Nah, daerah yang Kejawen itu di sekitar Kudu kemudian ke arah Solo Barat itu nggak boleh Pak ditanami nila, tebu atau tembakau itu nggak boleh. Padahal itu subur ya. Harus ditanami padi. Oh, itu jadi adalah salah satu bukti. Kalau sekarang itu itu ya, sawah lestari gitu ya. Mungkin ya. Nggak boleh untuk pabrik, nggak boleh bawa selain harus untuk padi. Ya, itu karena subur ya, karena pilihan yang subur terus dekat dengan Bengawan Solo mungkin ya. Jadi jadi kan memang itu subur, jadi nggak boleh. Terus kemudian bahkan kalau Pak Toto itu beliau tinggal di belakang Kecamatan Baki itu menceritakan waktu saya cerita bahwa Kali Baki itu kanal. Kanal itu kan lurus. Jadi desainnya itu lurus dari jebolnya itu Sungai Brambang. Jadi Sungai Brambang itu kalau jenengan pernah ke Daleman kan ada jembatannya. Itu tulis Sungai Brambang. Oh gitu. Sungai Brambang. Nah, ditulis di situ Kali Baki, Kanal Baki itu dibuat jebol Kali Brambang melewati Baki lurus sampai Bengawan Solo. Lah desainnya sebenarnya lurus, cuman di Desa Pakis namanya di Mancasan itu menggok ke selatan baru ke barat lagi menuju ke Bengawan Solo. Itu karena apa menggoknya? Karena tanah yang di timur Pakis itu masih dikelola oleh keraton. Makanya Belanda nggak mau lurus, jadi tidak berani untuk meluruskan, jadi menggok. Jadi sampai sekarang tuh di peta kelihatan, kalau di Google Maps itu kelihatan kalinya menggok. Padahal itu harusnya lurus. Itu adalah salah satu bukti bahwa Baki itu sangat subur dan dihargai, tidak boleh dirusak dan tidak boleh dibuat. Ya walaupun sekarang udah ada pabrik itu mungkin cerita lain ya. Ya, terus kemudian di era perang kemerdekaan, itu kalau di bukunya Pak Murdio Jungkung itu tentang pertempuran besar Wonosari Klaten. Nah itu beliau juga banyak menulis tentang kejadian-kejadian di Baki. Kalau catatannya itu kalau pejuang-pejuang yang ditugaskan di Rayon 4 itu Wonosari Klaten, Baki, Gatak, sama Sawit. Nah itu kalau pejuang-pejuang atau tentara TP yang ditugaskan di Rayon 4 itu sekitar Baki itu mereka menganggapnya kayak liburan. Karena apa? Stok logisnya berlimpah, subur. Jadi mereka menggambarkan itu satu hari itu sampai makannya 7 kali. Karena stoknya itu sama penduduk Baki itu sama sekitar Baki, Gatak itu berlimpah ya. Jadi intinya jadi wah stoknya berlimpah, logistiknya melimpah, nggak mungkin ngelih gitu. Istilahnya seperti itu. Padahal Baki itu juga terkenal sebagai lahan tembakau yang bagus loh Mas. Itu loh. Itu kan jadi kalau secara ekonomi lebih menguntungkan mana toh? Bertanam bako sama tanam padi. Sekarang bako sudah nggak ada di Baki. Sudah nggak ada ya sekarang ya. Yang sedikit tuh masih ada itu di Grogol Mas. Jadi di sekitar Temulus itu masih ada yang nanam tembakau. Kalau Baki udah nggak ada, udah jarang sekali. Tapi saya yakin pernah terkenal loh Mas. Iya Pak. Pernah terkenal loh Mbak. Jadi kalau kita lihat di peta tahun 30 itu kalau Pak Wi pasti pernah ngalami itu adalah Los Bako. Iya, Los Bako betul. Itu dari Grogol ke barat, dari Grogol, Baki sampai Gatak. Ikan Gawok itu dulu ada 171 Los Bako. Lah ya makanya itu kan daerah Bako itu berarti kan daerah Bako. Lah ya makanya. Jadi satu patok itu kadang-kadang satu wilayah itu ada 5. Kalau dilihat itu kan ada. Kalau di dalam peta itu disimbolkan kotak warna kuning itu saya coba ngitung. Jadi kayak kurang kerja. Ya. Tapi itu penting karena kita jadi tahu bahwa memang Baki itu dulu memang sentranya tembakau. Dari sekitar Baki lah ya, yang Grogol ya, yang Gatak ya. Itu saya hitung satu-satu saya tandai. Jadi saya ngeprint. Terus kira-kira wilayah yang sekarang jadi Grogol, Baki sama Gatak itu saya hitung kuning-kuning kotaknya itu berapa? Itu sekitar 171. Wah, luar biasa tuh sebetulnya. Jadi terus begini Mas,
dari hasil apa saya menyebut penelitian itu Ya, aja ya, ya, ya. hasil penelitian penjaringan itu Penelusuran. sebetulnya apa yang bisa dipetik untuk masyarakat kita sekarang, Ya. terutama untuk generasi muda. Sebetulnya apa yang bisa dipetik dari situ, manfaatnya apa untuk bagi ke depan, untuk Indonesia ke depan. Harapan saya sih generasi muda sekarang ini ya, makanya saya setiap tahun tuh ada pameran Pak. Ada pameran sejarah Bagi itu di Pendopo Kecamatan Bagi. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Ini kemarin baru tahun kedua memang. Nanti tahun ketiganya Agustus. Nah, harapan saya memang anak-anak muda Bagi, jangankan anak-anak muda gitu. Ya. Yang umur sudah 50-an itu kadang memang sudah lupa dengan oh Bagi ini ternyata enak ini. Oh ada 4 pabrik, ada. Lah, itu tidak hilang. Ingatan itu tidak hilang. Karena seperti yang saya bilang dari awal tadi, kadang-kadang Bagi itu cuma dipandang memang kan kayak orang apa-apa nih Pak. Jadi nggak ada apa-apanya lah. Jadi ya cuma kecamatan yang perbatasan sama Klaten sama jadi di pinggir kota Solo. Ya. Padahal sebenarnya cerita sejarahnya tinggi. Ya. Saya nggak mau itu hilang. Saya sudah nulis buku tentang sejarah Bagi dan juga membuat buku cerita bergambar Pak. Jadi saya gambarkan itu PP9 datang ke Bagi itu saya gambar, terus sebelahnya saya kasih keterangan tapi bukan tulisan yang berat, jadi hanya ringan. Jadi anak kecil pun juga bisa tahu, oh dulu neng Bagi enek pabrik tembakau, enek pabrik gula, oh di sini enek, bahkan dulu pabrik Kartosuro Gimbongan yang sekarang jadi heritage itu pernah membuat sebuah nota perjanjian untuk membuat rel. Jadi dulu lori itu ya? Iya, lori itu ya. Makanya bekas lori itu kalau relnya udah nggak ada, tetapi bekas jalurnya masih ada. Dan ingatan memori orang Bagi, nggak ada Grogol itu banyak yang ini jenenge ngebanan, ngerilan. Itu karena dulu di situ adalah bekas kereta. Lah, pabrik Gimbongan itu dulu kalau gilingkan tebu itu di Temulus Pak, di pabrik Temulus. Sekarang namanya Dugo Pabrik. Kelurahan Pondok, Kecamatan Grogol. Itu lah saya nggak kepengin memori itu hilang Pak. Betul. Jadi harus dijaga terus sampai kapanpun saya bisa. Jadi salah satu medianya adalah penulisan buku. Kemudian saya juga buat YouTube tuh ya tambahan penting saja, itu penting ya. Menurut saya juga sekarang penting ya. Saya buat YouTube juga. Kemudian saya buat pameran Pak. Nah itu. Pameran. Lah saya kepengen juga suatu saat kalau ada kesempatan itu mengisi di sekolahan-sekolahan Pak tentang sejarah Bagi. Jadi entah itu ekstrakurikuler atau ditaruh di mana, nggak dibayar pun juga nggak apa-apa. Muatan lokal lah. Iya, muatan lokal tentang sejarah Bagi. Biar cerita-ceritanya nggak hilang. Orang anak kecil kalau nggak diceritakan itu hilang. Jadi yang banyak diteliti itu pada masa-masa kolonial dan pasca kolonial. Itu apa yang misalnya apakah pernah terjadi pertempuran di wilayah Bagi? Jadi kalau mengacu ke pamerannya yang saya bilang tadi, pameran sejarah Bagi di kecamatan itu materinya dari cerita tentang pertempuran Gawok Pak. Jadi ada kisah pertempuran Gawok. Pertempuran Gawok itu salah satu sequel dari Perang Diponegoro yang terjadi di Gawok. Itu Perang Diponegoro. Jadi yang di situ juga Pangeran Diponegoro dan juga Kiai Mojo. Nah, itu terjadinya di Gawok karena ada ilustrasinya. Jadi zaman dulu kan Belanda itu paling seneng buat ilustrasi. Salah satunya tentang pertempuran Diponegoro. Jadi ada ilustrasinya di situ tentang pengejaran prajurit Diponegoro oleh namanya Mayor Lebron de Vaxela. Itu disebut pertemuan di dekat Gawok. Disebut dekat Gawok. Terus kemudian latar belakangnya itu ada 2 gunung yang memungkinkan menurut saya itu Merapi Merbabu. Jadi kalau di Gawok itu kalau menghadap ke barat itu kelihatan Merapi Merbabu. Nah itu dan tidak ada nama Gawok lagi selain ada tapi bukan, dan di artikel itu
disebut Baki, terus kemudian apa Kartosuro, Berarti Mbak Nggawo itu di situ pasti di situ. Jadi di situ ada sudah sejak pertempuran Diponegoro sudah disebut Gawok juga. Sudah disebut Gawok. Nggih. Nah, terus itu Mas, tadi mungkin mengulang ya. Mungkin mengulang. Itu cara penyebarannya kepada generasi muda lalu dan lain sebagainya mungkin bisa lewat YouTube, lewat keliling ke sekolah-sekolahan dan lain sebagainya. Pernah dilakukan apa enggak? Sama. Kalau sekolah belum, karena kan setelah pandemi ya. Saya mulai bergerak di Baki itu kan lebih fokusnya setelah pandemi. Jadi nggak bisa ke sekolahan. Tapi selain pameran, kemudian buat buku, saya itu juga punya dulu acara namanya Ngepit Sejarah Baki. Jadi bersepeda itu mengelilingi tempat-tempat bersejarah yang ada di Baki dan sekitarnya. Jadi Nggawo, Baki dan Global. Nah, harapan saya sebenarnya kita mengenal tentang sejarah di sekitar rumah kita sendiri. Oh, di Baki kan Tanggul Baki ada cerita ini. Oh, jadi ternyata Kecamatan Baki itu ada kayak gini. Sampai saya itu kepingin, saat itu pernah cerita di nanti bulan Agustus itu, kalau ya moga-moga saja terrealisasi, saya kepingin membuat maket. Jadi maket tentang suasana Baki di tahun 1920. Di situ ada rel kereta lori, kemudian ada bis yang sudah lewat di Baki. Jadi tahun 1927 itu sudah ada 2 bis yang lewat Baki, Pak. Berarti sudah ada jalan yang cukup baik ya? Sudah. Kalau jalan Baki itu peta tahun 1861 itu sudah ada, Pak. Sudah lama. Berarti sudah tua ya Baki itu ya? Jadi ada 2 bis itu namanya Limbonho sama Maruto. Maruto itu jurusan Solo Delanggu, lewatnya Baki sama Wonosari ya. Jadi ada Maruto sama Limbonho. Ada dua PO lah kalau sudah sekarang. Lah itu juga salah satu yang menguatkan dulu bahwa Baki itu menjadi tempat yang subur dan kemudian menjadi tempat yang penting karena sampai dilewati bis. Kan nek Baki kan pelosok ya, maksudnya dulu kan harusnya kan lewatnya Kartosuro itu makanya sangat penting karena di sekitar Baki itu dulu ada 4 pabrik, Pak. Pabrik Temulus, sekarang masuknya Global, Baki Pandian, Polsek Baki itu dulu pabrik, kemudian pabrik Manang. Nah, pabrik Manang itu sekarang masuknya Kelurahan Purbayan Baki, tapi namanya Manang. Di pabrik Manang itu di situ. Kemudian pabrik Nggawo itu di baratnya Pasar Nggawo Pon sekarang. Ya. Jadi saya kira Baki itu juga merupakan satu wilayah yang memang sudah punya sejarah cukup panjang. Dan ternyata di sana itu lumbungnya Kasunanan, tanah yang sangat subur dan lain sebagainya. Mungkin enggak Mas, panjenengan bisa memilih sebuah tempat atau situs atau punden atau apa yang bisa menjadi destinasi wisata? Bisa, ada ya? Ada, pasti ada, dan ada di beberapa tempat. Kanal Baki yang saya cerita tadi itu menyimpan 4 bendungan, Pak. 4 bendungan dan ada beberapa pintu air. Terus kemudian kalau di Jembatan Baki itu sekarang ada komunitas namanya Masdul Kabi, Masyarakat Peduli Kali Baki. Jadi itu dulu sebenarnya kerjasama dengan itu. Pertamanya beliau ini mau mancing di situ. Jadi komunitas sing seneng mancing di situ. Karena itu kan bendungan. Terus akhirnya jadi organisasi, akhirnya sekarang jadi besar. Jadi mereka teman-teman itu jadi buat taman. Kemudian Pak Ganjar tuh sering ke situ juga. Jadi meresmikan kemarin habis pelepasan nyebar ikan atau enggak? Saya lupa juga itu. Jadi dulu kan dulu kan cuman pinggir kali aja. Sekarang ada tamannya, ada senam bisa senam setiap sore rame, minggu juga rame. Nah, berarti kan itu artinya ada satu capaian yang memang secara ekonomi juga bisa mendatangkan nilai ekonomi itu. Dan situs kayak makam Baki, Mbah Baki kan nama Baki itu kan diambil dari nama Mbah Baki, Pak.
bagi, bukan bah tapi bah, Penting. karena banyak yang percaya bahwa bah bagi itu Tionghoa, jadi beliau keturunan Tionghoa. Tapi Jadi, bukan mbah tapi bah ya. bah, ya. Bah, ya. Walaupun ada juga yang percaya bahwa bah bagi dari Jawa, Jawa. karena model makamnya itu bah bagi itu besar Pak. Jadi dulu sebelum tahun 70 itu makanya bentuknya gundukan, jadi kayak bom Cina Cina, itu ya, bom bom Cina. Cina itu ya. Terus tahun 70 dibuat seperti makam Jawa tapi besar. Terus kemudian sekarang diporselin. Dikasih lebih dikasih tegel-tegel gitu. Tapi dulu sebenarnya gundukan tanah aja. Jadi kayak, dan ada juga yang percaya bahwa di situ untuk nyimpan senjata. Karena kan tombak kan panjang. Tapi nek saya sendiri cenderungnya lebih ke memang itu bom Cina. Jadi Bom Cina bom itu ya. Cina. Iya. Jadi memang bah. Bah. Jadi memang ada juragan besar yang ada Iya, di situ iya. ya. Sampai di keraton itu juga ada namanya Bergodombaki. Nah itu memang saya dengar itu. Bergodombaki. Ya. Bergodombaki. Jadi prajurit keraton yang bertugas di dalam keraton itu yang namanya Bergodombaki. Yang memang dulu diambil dari orang-orang Baki. Orang Baki, iya. Karena keraton punya kepentingan bahwa memang Baki selain daerahnya subur, kemudian dia lumbangan. Jadi kalau istilahnya itu menjadi pager mangkok. Jadi pager mangkok. Jadi betul. dan prajurit Baki itu adalah prajurit Sabinan. Jadi prajurit yang dibayar gajinya itu menggarap sawah. Jadi gajinya itu. Iya. Jadi memang dia menjadi prajurit, ya, tapi kayak patok. Ya, dikasih garapan sawah. Karena sekarang kan ya PN kayak apa? Kayak tanah bengkok lah ini. Tanah bengkok ya. Jadi ternyata menurut saya, kalau saya sedikit menyimpulkan, orang-orang seperti Mas Suryo ini sangat penting menurut saya. Sangat penting. Kalau setiap wilayah itu punya orang-orang seperti Mas Suryo, saya pikir di semua tempat, hampir semua tempat pasti ada sesuatu yang bisa digali, dan itu bisa membangkitkan memori lama kita, dan mungkin anak cucu kita nanti tidak akan kehilangan itu. Itu menjadi sangat penting. Terus misalnya perhatian pemerintah daerah setempat seperti apa terhadap kerja penjenengan itu? Selama ini kita lebih ke Pak Camat ya, Pak Roni Caksono itu saya selalu berkoordinasi dengan beliau, walaupun memang kalau sejarah itu memang nggak setiap orang senang gitu. Tapi saya selalu, Pak Camat itu juga tahu itu, dan sebenarnya Pak Camat itu juga kepengin, maksudnya beliau juga sebelum corona itu kepengin kecamatan itu dibuka untuk umum. Maksudnya jangan melihat kantor kecamatan itu kayak kantor sing orang nggak boleh masuk. Beliau kepengin dulu pernah punya angan-angan tuh setiap minggu itu dibuat kayak Car Free Day tapi di dalam kecamatan. Jadi orang boleh jualan di situ, anak-anak jualan di situ. Jadi cuman memang itu karena corona juga jadi nggak jadi. Jadi kalau pemerintahan saya untuk tahun depan saya sudah mulai koordinasi dengan Pedanka dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sukoharjo. Kemudian kalau kecamatan pasti, kalau kecamatan dukung terus. Jadi kan kita pamerannya juga di dalam kecamatan, di dalam pendopo kecamatan. Kemudian juga beberapa kepala desa juga saya pernah berkontak langsung. Bahkan sampai yang di Tegalgondo itu saya pernah ketemu lurahnya Tegalgondo, terus lurahnya di Gelanggu itu namanya rumah Lurah Kauman. Kemudian Pak Lurah Luang itu pernah mau membuat gawok heritage juga Pak. Jadi itu sudah mau nular sebenarnya. Terus di teman-teman di Miron itu kepengen buat pameran. Kalau ada pameran tentang sejarah lokal itu kan semakin ramai. Betul. Jadi saya kira hal semacam itu ternyata tidak sekedar untuk mengingatkan memori, itu penting untuk semakin memperkuat jati diri kita, martabat kita. Betul. Jadi sebagai orang Baki bangga terhadap Baki dan lain sebagainya. Nah ini ada Pak, itu Info Baki itu grup Facebook. Jadi kita sudah ada namanya Info Baki itu
ada yang promosi, ada yang enggak. Kalau saya menceritakan tentang sejarah Baki ada yang macam-macam lah. Nah, itu bagus itu ya. ya. Saya kira itu yang harapan saya panjenengan tetap terus lakukan terus sampai Baki sungguh-sungguh bisa menjadi satu wilayah yang terkemuka di antara di antara wilayah-wilayah di Jawa Tengah, syukur bisa di Indonesia. Iya, satu lagi Pak. Iya. Kita sampai punya wayang beber Pak. beber. Selain buku cerita bergambar, kita punya wayang beber tentang sejarah Baki dan Kali Baki sama pertempuran yang ada di Baki, seperti tadi di Ponorogo sampai perang kemerdekaan. Jadi kita punya wayang beber jadi tentang sejarah Baki. Lukisnya siapa? Itu namanya Pak Mas Markus dari Palur. Itu teman saya, jadi kerjanya di Laweyan. Wayang beber biasa itu bisa untuk sosialisasi juga ya. Dan itu yang membiayai kemarin dari Yayasan Warawari sama UNS. Jadi selama ini pembiayaannya saya pribadi dan juga untuk tahun kemarin juga dibantu oleh UNS. Ya. Itu saya pikir penting untuk pendidikan juga penting, untuk wilayah juga penting. Dan untuk sebetulnya Dinas Pariwisata juga harus memperhatikan sebetulnya. Itu barangkali kalau itu bisa bersama-sama panjenengan bisa membuat komunitas yang mungkin bisa berbadan hukum, Baki bisa berbadan hukum, itu akan lebih cepat. Kalau komunitas namanya Mbako Baki Pak, saya punya komunitas di Baki, itu namanya Mbako Baki. Walaupun memang belum berbentuk komunitas yang jumlahnya orang banyak belum, tapi saya kepingin nanti itu berkembang juga namanya Mbako Baki. Jadi karena Mbako ya dulu Baki itu adanya Mbako dan untuk penyebutannya lebih gampang Mbako sama Baki. Dan saya juga ikut grup, walaupun sekarang masih di grup WhatsApp itu Masata, jadi masyarakat sadar wisata itu harapannya nanti bisa berwisata di Baki. Nah itu bagus itu. Jadi saya kira gitu Mas, kira obrolan kita memang enggak panjang. Tapi sebelum berakhir saya minta panjenengan bisa matur, bisa memberitahukan kepada para pemirsa kita untuk closing statement Mas. Monggo, kami silakan. Terima kasih. Harapan saya sederhana seperti yang saya lakukan di Baki, semoga kita bisa mengerti dan mencintai sejarah di sekitar kita. Karena kalau kita bisa mengerti dan mencintai sejarah di sekitar kita, itu akan penting untuk generasi ke depan. Jadi kita bisa belajar banyak dari sejarah yang ada di sekitar kita. Oh ternyata daerah saya itu dulu ada apa dan memang ada sebuah cerita besar dan sebagainya. Itu penting untuk generasi ke depan. Jadi marilah kita mencintai dan mengerti sejarah di sekitar rumah kita. Pak. Terima kasih Mas. Sama-sama. Jadi demikian kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sering menonton channel kita. Semoga obrolan ringan sore ini cukup bisa memotivasi kawan-kawan yang lain agar bisa mencintai wilayahnya sendiri, mengulik wilayahnya sendiri, sehingga setiap wilayah di seluruh Nusantara ini bisa hidup dan bisa berkembang, sehingga masyarakat Nusantara ini sungguh-sungguh bisa mencintai wilayahnya sendiri-sendiri dan dia bisa bangga terhadap wilayahnya sendiri, dia bisa punya martabat sendiri, punya jati diri sendiri. Saya kira itu. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya.